Aku mau play date bersama keponakan online Isa. Atau ibunya adalah Nikita Willy. Di challenge sama Isa, kita ajak Bunda naik perosotan yuk. Let's go. 1, 2. Lo ada sedikit penyesalan ke nyokap kalau seandainya lo lagi kesel atau lagi apa, lo kebayang nyokap. Emang dulu seorang Nikita Willy kalau sampai ngelawan ke mama tuh ngapain aja sih sampai dianggap menyesal? Bangun malam? Waktu di sana, bangun malam terus, enak aja kalau dia mau bangun malam. Kalau aku bangun malam sendiri, dia masih tidur, aku bangun. Orang tua yang ngasih coach buat dia supaya tidur apa sih? Sleep trainer. Orang kaya. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alul TV dan kali ini aku akan bermain, aku mau play date bersama keponakan online. Aduh, keponakan online apa cucu online ya, karena sebenarnya kelas gue udah harusnya cucu ya. Tapi di keponakan online aja biar gue berasa muda. And bintang tamu kali ini adalah Isa. Atau ibunya adalah Nikita Willy. Gue nyamperin dia untuk melihat Isa sedang bermain. Kita akan bertanya-tanya tentang parenting untuk anaknya seperti apa. Kita terus ya guys ya. Kalau ini ya guys, gue udah lama banget ya udah gak ke tempat-tempat kayak permainan anak kecil gini nih, sumpah. Jadi waktu gue zaman punya anak tuh selalu pergi ke tempat-tempat ginian. Aku udah mungkin udah puluhan tahun kali ya. Udah 20 tahun nggak ke tempat-tempat ginian. Oh ya, bisa dipis. Tergelang dulu. Deg-degan udah lama nggak ke tempat ginian. Jangan-jangan gue yang pengen main ntar. Di mana ini? Oh, itu dia. Hai. Halo. Aku kasih mic dulu deh. Oke, siap. Terima kasih. Apa kabar, Say? Isa, Halo, Isa. Salim gimana? Isa salim. Oh, salimnya gitu. Pinter banget. Ini umur berapa sekarang, Say? 16 bulan. 16 bulan. 1 tahun 4 bulan. Udah bisa ngomong apa aja dia? Papa, ibu, Oh, kakak. papa. Oke, omongan dia kata-kata pertama apa? Papa. Papa. Jadi lo nggak ya? Sekarang baru bisa ibu gitu. Baru bisa ibu? Iya. Oh. Papa mana papa? Papa di mana? Di rumah. Halo, kok dia bingung lihat aku. Hai nak. Hai. Kita ngobrol-ngobrol. Kita mau main apa? Kita naik perosotan yuk. Bunda mau belajar punya cucu gak? Kayaknya iya. Gue pengen punya cucu, kayaknya gue titipin dulu juga tas gue ya. Iya. Kita ajak Bunda naik perosotan yuk. Hah? Serius nih? Serius lo mau ngajakin gue perosotan? Di challenge sama Isa, kita ajak Bunda naik perosotan yuk. Ini kayaknya baju gue mesti gue kancing dulu nih. Let's go. Waduh. Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Aduh. Bunda sekarang. Gue ya. Oke. Buset nih gue dikerjain. Udah lama gue gak gini. Halo lah. Ya, kok lelet sih? Lelet banget. Kapan lagi coba ngerjain Bunda ya? Aduh, iya deh. Gue latihan sama cucu ya. Ini bener-bener ya. It's okay. Oh. It's okay. Kenapa nak? It's okay. Kenapa sayang? Sini. Kita kenalan lagi? Nih. Nah, sambil gue tanya ya. Iya Ini dong. kan, lo ini kan yang gue pengen tanya-tanya ini kan lo parentingnya ini kan lo sendiri yang ngedidik anak lo sendiri ya? Iya. Tanpa babysitter kan? Iya, cuma walaupun gak ada babysitter yang 24 jam, cuma aku dibantuin sama Mbak juga kalau Oh misalkan gitu. kayak lagi make up atau lagi syuting gitu. Jadi ada Mbak juga yang bantuin jagain. Lo bener-bener, jadi dari awal emang lo nggak mau ada babysitter? Enggak, soalnya
Aku nggak mau kayak ada orang lain yang terlalu attach sama anak aku gitu loh, Bun. Kalau seandainya lo punya anak lagi? Itu belum dipikirin sih, cuma kayak untuk sekarang aku lebih seneng kayak aku sendiri aja dulu. Lo sendiri dulu ya? Iya. Oke, capek gak? Capek sih. Capek. Cuma awal-awal doang capek. Kalau sekarang tuh kayak mungkin kita udah agak-agak terlatih gitu ya. Terus jadi sekarang kan waktunya juga udah bisa kebagi dengan baik gitu. Jadi nggak begitu capek sekarang. Oke. Ada yang mau perosotan juga ya? Wah. Iya. Kayaknya mesti pindah deh kita menghalangi orang-orang bermain. Situ. Aduh, aku ditembak. Aku ditembak. Ada tembaknya gak nih? Enggak. Oh, gak ada. Hel, aku ditembak. Aduh. Halo sayang. Halo. Iya, Isa nama ada Oda loh. Oda itu apa? Oma Bunda. Oh, wow. Dia bingung. Satu, dua, Enggak, dia satu, kena kamera. dua, satu, dua. Yuk, satu, dua, satu, dua. Hai Oda. Akhirnya kenalan ya. Kenalan ya. Halo. Bingung tiba-tiba mungkin kamera banyak kali dia nggak. Oh, It's okay. nggak apa-apa nak. Isa. Ciluk, Mbak. Ciluk, Mbak. Ada siapa tuh dia tuh? Aduh. Iya. It's okay. Aduh. Iya, aku tuh ya nanya ya. Dika itu kan terkenal dengan seorang ibu yang pernah sampai ada rules untuk ngedidik Isa tuh. Misalnya ada aturan-aturan yang apa aja aturannya tuh kayak misalnya tidur siang 2 kali. Iya. Terus apa lagi tuh waktu itu? Oh, tidur siang waktu itu nggak boleh lebih dari 2 jam gitu. Terus kalau nangis harus 5 menit malam apa gimana? ya kalau malam misalkan kebangun harus tunggu 5 menit dulu baru diangkat. Oke, terus? Terus kalau dia nggak mau makan nggak boleh dipaksa, ya udah nggak usah makan. Karena waktu itu aku sempat ninggalin dia kayak 2 malam sama suami gitu karena ngikut suami kerja, jadi dititipin ke mama, makanya ditulis rules-rulesnya yang biasa kita lakuin di rumah. Nah terus itu ada komentar-komentar netizen yang mungkin rada gimana gitu ya. Nah kalau aturan-aturan itu kan kadang-kadang ada netizen yang mungkin ngapain sih bayi kecil itu diatur-atur gitu kan. Menurut lo gimana tuh? Kalau menurut aku kan setiap keluarga tuh pasti punya aturannya masing-masing lah ya. Aku percaya juga kayak bukan cuma aku aja seorang ibu yang ngasih rules ke anak-anaknya kalau dititipin ke orang tuanya. Pasti banyak juga gitu. Ya, dan aku rasa orang tua pasti ingin yang memberikan terbaik untuk anaknya gitu. Itu aja sih. Itu aja? Itu waktu itu dititipin ke orang tua Niki? Oh, iya. oke. Terus nyokap gimana? Terima? Ini? Nyokap kayak, aduh apaan sih gitu loh. Cuma aku setiap hari itu video call dan setiap saat aku video call, diikutin nggak gitu. Akhirnya ya berjalan lancar aja. Oh, tapi nyokap nggak protes ya? Nggak protes. Mungkin memang awal-awal kadang-kadang ada yang kayak, kok kayak gini ya, kayak zaman dulu nggak gitu deh. Kayak zaman dulu biasa aja. Cuma aku bilang kayak seiring berjalannya waktu itu kan ilmu berkembang kan, ilmu parenting juga selalu berkembang gitu. Jadi ini penemuan terakhir tuh kayak gini loh mam gitu. Jadi ini yang aku apply ke Isa gitu. Oke, mama kan nggak komplain, nggak komplain dengan aturan-aturan lo. Nah, katanya nih, lo ada sedikit penyesalan ke nyokap kalau seandainya lo lagi kesel atau lagi apa, terus lo kebayang nyokap. Iya, sekarang pada saat aku tahu rasanya menjadi ibu tuh capek dan lelah, terus aku inget-inget kayak dulu tuh pas masih muda tuh suka ngelawan orang tua gitu, suka kayak kalau mami bilang nggak boleh aku tetap lakuin gitu, jadinya berantem. Jadi sekarang tuh kayak ada penyesalan gitu, kok
dulu suka ngelawan ya gitu-gitu. Jadi lebih mellow ke mami, sekarang malah jadi lebih sayang banget sama mamaku. Gitu. Emang dulu seorang Nikita Willy kalau sampai ngelawan ke mama tuh ngapain aja sih sampai dianggap menyesal? Dulu kalau syuting hiburannya itu kan cuma ke klub ya, cuma party. Party Mamaku bilang kayak pulang pagi ya, harus pulang gitu. Terus aku mau party gitu, jadi suka kayak gitu. Atau kalau misalnya mamaku bilang kita udah punya kontrak kerja ini, cuma aku bilang aku mau jalan-jalan sama teman-teman gitu. Dulu kayaknya kesenangan tuh lebih penting daripada apapun itu. Jadi gitu dulu sering berantem gara-gara itu. Jadi sekarang gara-gara lu punya anak jadi makin deket sama nyokap. Betul. Lo sempat minta maaf gak? Ma, minta maaf ya, aku dulu nggak nurut gitu. Nggak diomongin sih minta maafnya, cuma kayak sering aja bercanda kayak dulu lucu banget ya kalau misalkan mami bilang nggak boleh aku tetap lakuin gitu-gitu. Sekarang aku tahu banget rasanya jadi ibu tuh capek banget. Jadi kalau ada dulu yang bikin mami kesel, maafin aja ya gitu-gitu. Oh gitu ya. Terus mamaku kayak selalu bilang kalau jadi ibu tuh anak nggak usah minta maaf juga udah pasti dimaafin gitu. Jadi nggak usah minta maaf. Gitu? Iya, nggak usah minta maaf juga udah dilupain. Gitu. Oh wow, ya. Ya dong, bunda juga dong pasti. Ya, seorang ibu pasti jawabnya apa sih gitu doang kan. Padahal sebenarnya kalau kesel juga pasti besok juga kita udah hilang lagi. Namanya juga seorang ibu ke anak kan kayak Tuhan ke umatnya kan, kayak yang murkanya lebih kecil daripada rahmatnya lah. Jadi kasih sayangnya lebih gede daripada kemarahannya. Gitu. Iya, jadi walaupun bikin kesel jadinya udah lupa aja besok. Iya, betul. Nah, ini kan Isa ini kan lahir di Amerika, di plan untuk lahir di Amerika. Enggak? Oh, emang lagi liburan di sana apa gimana? Iya, lagi baby moon waktu itu. Lagi terus baby moon berapa di bulan Amerika, tuh? 5 bulan. Oke. Terus pas mau pulang tiba-tiba COVID tuh melonjak banget di Jakarta. Terus kalau mau pulang ke Jakarta harus kuarantin 2 minggu gitu. Kan nggak enak banget hamil gede terus harus kuarantin 2 minggu gitu. Akhirnya ya udahlah stay di sini aja sampai keadaan normal baru pulang. Berarti kalau dia lahir di Amerika bisa jadi warga negara Amerika dong? Iya, sekarang pasportnya Amerika. Jadi 2 paspor atau pakai paspor Amerika. Paspor Amerika. Wow. Itulah pada saat umur 18 baru dia milih. Suruh pilih ya. Oke. Kirain karena emang yang aku tahu, aku punya temen saudaranya suamimu kan juga lahirnya di Amerika anaknya kan. Iya. Kirain emang kebiasaan dari keluarga itu begitu. Wow. Iya. Hai, Isa. Isa lihat ibu punya apa nih? Isa. Ada apa nih? Isa. Hello. Eduk. Bikin gedung, iya. Bikin apa tuh? Dinaikin lagi, masuk sini. Wow. Bukan, ini masukin ke sini, bolanya masukin ke dalam bolongannya sini nih. Masukin ke situ bolongannya. Masukin sini. Oh, ya. Wah. Itu. Wah, hebat Isa. Kerjanya setiap hari kayak bingung dari Hebat. Mana ambil bola lagi? Isa ambil bola lagi itu. Bolanya ambil bola lagi. Nah, iya, masukin lagi. Nah, itu lagi, masukin lagi. Lah, bukan ke situ sayang. Ke situ sayang. Iya. Ini kan anaknya cowok ya. Anak cowok kan pasti nggak bisa diem. Iya. Apakah capek? Capek, cuma kayak di rumah tuh kita selalu jadiin rumahnya tuh aman buat anaknya gitu. Jadi kayak kita memang nggak cover yang tajam-tajam. Cuma dari awal tuh udah diperkenalin kayak kalau kejedot meja dia tuh sakit loh. Jadi sekarang tuh dia bener-bener aware banget, dia nggak pernah nabrak-nabrak kalau jalan. Terus dia udah tahu cara turun dari sofa, turun dari kasurnya gitu. Jadi, alhamdulillah aman. Jadi walaupun kita biarin dia independent play gitu-gitu, ya udah aman aja. Oke, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yes. Nah,
Sebagai kalau aku jujur gak sanggup ya kalau misalnya harus tanpa babysitter ya. Kalau di kau kan emang bener-bener lu tuh bener-bener pengen gak ada babysitter, bener-bener pengen deket attach banget sama anaknya. Iya. Peran suami ngebantu banget gak? Misalnya gini, pas saat Isa misalnya awal-awal nih dia buang air besar, bantuin nggak? Atau Bu, gitu. Ada untungnya juga kita lahiran di LA karena di sana kan nggak ada nanny, nggak ada babysitter, nggak ada pembantu gitu-gitu. Jadi kayak mau nggak mau dia belajar. Wow. Dia bisa mandiin, dia bisa ganti popok, dia bisa jagain kalau misalkan aku mau olahraga dan segala macem gitu. Dia mau membantu sekali. Gitu. Bangun malam? Waktu di sana bangun malam terus, enak aja kalau dia mau bangun malam. Kalau aku bangun malam sendiri dia masih tidur, aku bangun gitu. Jangan cuma bikinnya doang. Ya kan, ayo lu bangun juga gitu kan. Iya, bangun. Kalau misalkan kayak lagi di pesawat gitu kan, kayak long flight, dia nggak tidur gitu. Malah dia yang kayak bantuin aku yang tidur gitu. Oh gitu. Oh enak sekali ya. Beda sama aku dulu. Pokoknya aku selalu bilang sama dia, kan di sosial media tuh sering banget kan kayak anak tuh kalau deket sama bapaknya akan gini gitu. Dan dia pun juga kayak, oh gitu ya, kalau lebih deket sama papa tuh akan kayak gini anak gitu. Cowok sih. Anak cowok, iya makanya kayak dia nggak mau banget jauh dari anaknya. Kalau misalkan dia sibuk pun dia paling spend 30 menit aja buat main berduaan aja sama anaknya gitu. 30 menit ya sehari. Kalau ya? misalkan dia lagi sibuk banget ya. Oh oke. Nah kalau seandainya ini anak loh udah mulai usil kan, mulai semua pengen dicobain. Rumah rapi nggak? Rapi dong pasti. Kalau dia tiba-tiba coret-coret tembok, aduh belum kepikiran lagi. akan terus pasti akan begitu karena anak cowok gitu. Iya, nanti yang pasti rumah nggak bakal bisa rapi deh. Nanti kita cat ulang kali temboknya. Iya. Kalau sampai sekarang sih jujur rapi ya gitu, karena dia ada kayak playground sendiri aja di rumah. Dia kalau mau berantakan itu nggak apa-apa gitu. Oh, gitu. Cuma luarnya alhamdulillah sampai sekarang sih tetap rapi, tapi nggak tahu nanti semakin dia besar gimana. Jadi dia punya ruang playground sendiri. Iya, di kayak rumah. gini. Iya, tapi nggak begitu besar sih. Cuma mainan dia semua di situ. Kalau dia keluar tiba-tiba bawa spidol, Mama ini ibu ini cewek pakai lipstick. Karena kan kalau gue 3 anak cowok ya, kalau nggak pakai lipstick gue, pakai high heel gue, atau ngotorin rumah itu pasti. Oh. Itu di umur 2 tahun ke atas deh itu. Iya, mungkin kayaknya aku harus siap-siap akan hal itu sih ya. Iya, biarin aja lah gitu. Yang penting dia explore apapun nggak apa-apa. Nggak ada barang antik mahal di pajangan-pajangan yang ibu prank pecah gitu. Karena itu apartemen suami aku ya, jadi kan dia beli semua gitu. Jadi kayak aku tinggal masuk doang, kalau mau dia rusakin apa ya udah. Tapi mungkin suamiku aja yang kayak oh my god. Oke. Oke, nah sekarang ini kan si Isa udah umur 16 bulan kan? Iya. Ada rencana pengen balik acting nggak? Sejujurnya mau banget. Kayak aku kangen banget kayak syuting sinetron, syuting film gitu. Sinetron kan berat. Tetap aja, cuma aku tuh karena aku dari umur 8 tahun sinetron, jadi aku tuh ngerasa kayak kok kangen banget ya nunggu lama di lokasi syuting atau stripping gitu, kayak diburu-buruin gitu. Cuma kayak kalau sekarang harus ninggalin anak setiap hari kayak belum ya gitu, apalagi dia belum masuk sekolah dan belum ada kegiatan gitu kan. Jadi aku pengen spend waktu aku lebih sama anak aku. Tapi mungkin nanti kalau dia udah masuk sekolah boleh dipikir-pikir lagi. Kalau masuk sekolah ada anak berikutnya? Oh berarti tunda lagi. tunda lagi sampai nggak laku, jadi nggak jadi balik-balik. Nah sekarang lo berarti ngisi waktunya untuk supaya kan lo kangen syuting ya. Mengisi waktunya dengan apa nih? Mengisi waktunya dengan YouTube. Terus aku kan juga kontrak dengan beberapa brand gitu. Jadi kebetulan sering banget untuk syuting kayak iklan atau photoshoot gitu-gitu. Itu ya? tuh lumayan terbayar. Lumayan terbayar ya. Iya. Kalau misalnya traveling ini si Isa udah ikut kemana aja? Oh, aku dari Isa 1 bulan. Amerika. Iya, dari 1 bulan pun kita udah ajak road trip waktu itu gitu. Terus hah? Iya. 1 bulan udah jalan-jalan? Udah. Waktu itu kita ke Joshua Tree, kita ajak. Oh, mau kasih Bunda, kasih Bunda. Kasih Oda sini, Nak. Kasih Oda. Kasih aku boleh. Boleh ya? Boleh nggak? Oh, mau lewat sini. Nih, mau lewat sini. Mau duduk sini nggak?
tidur sama ibu yuk, oh ice cream, nom 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 nom. Ya dia waktu 1 bulan udah kita ajak road trip, terus umur 2 bulan udah pertama naik pesawat, terus sekarang ya udah ikut kita travel aja terus. Nggak rewel dia? Nggak rewel sama sekali, cuma mungkin kalau kayak long flight banget dia ada beberapa jam terakhir bosen gitu. Oh, dikasih ini nggak kayak obat anti mabok? Kan udah tidur tuh. Dulu apa itu minimal 2 tahun. Oh 2 tahun ya? Baru bisa kasih itu Obat melatonin. anti mabuk ya? Zaman dulu obat anti mabuk. Hai nak, halo, halo Isa. Dia mau ice cream. Udah mulai nggak takut, alhamdulillah. Udah mulai friendly. Udah mulai berani. Oke, ini ada yang sangat unik ini ya. Iya. Kan aku jarang banget ngeliat orang tua yang ngasih coach buat dia supaya tidur apa sih itu? Sleep trainer. Ya, sleep trainer supaya tidur teratur atau tidur apa sih? Tidur sendiri. Tidur sendiri, maksudnya kamar sendiri gitu. Iya, jadi aku pun juga baru tahu waktu aku punya anak. Kan waktu itu kita masih di Amerika kan, terus teman-teman aku tuh udah pada punya anak semua, Bun. Cuma kok kayak mereka nggak ada nanny, nggak ada babysitter, cuma mereka hidupnya kayak tetap seru aja gitu, kayak jam tidur anak siang mereka bisa ke gym, anak tidur malam cuma dilihat dari CCTV, terus mereka bisa pergi sama kita, gitu-gitu loh. Habis itu Anaknya ditinggal di rumah ya? tapi ada yang kayak kalau misalkan dia tinggal sendiri di apartemen, dia bisa minta titip sama resepsionis gitu Oh, loh, oke. jagain anak gue ya kalau kenapa-napa gitu. Terus kayak aku nanya, kok bisa? Akhirnya dia bilang, ya kita sleep train anak kita, pakai sleep trainer gitu. Jadi kayak gimana caranya anak itu kalau misalkan kebangun, dia bisa tidurin diri sendiri gitu dari umur 4 bulan. Dan kita pun juga akhirnya melakukan hal itu. Menurut aku alhamdulillah banget, akhirnya aku sama Indra tuh jadi nggak harus attach banget pada saat tidur gitu. Jadi pada saat dia tidur siang, kita bisa pergi, tidur malam kita bisa pergi gitu. Oke, kalau tidur siang dia berapa jam berarti kalau bisa pergi? Berarti paling cuma beli ke supermarket gitu-gitu Iya, ya? kalau tidur siang, kalau sekarang karena dia tidur siangnya udah tinggal 1 kali, dia bisa 3 jam tidur siang. Oh wow. Kalau malam tuh sekarang dia tidur dari jam 7 atau jam setengah 8 sampai jam 6. Oke. Nah berarti yang namanya sleep trainer ini sebenarnya agak kurang lazim di Indonesia karena di Indonesia kan masih banyak mbak-mbak yang bantuin Iya. atau misalnya kebudayaan Indonesia ini kan ibaratnya masih banyak ini ya ART yang bantuin. Ini terjadi di Amerika berarti ya? Iya, sebenarnya walaupun kayak sekarang aku pun juga ada mbak yang jagain di rumah, cuma maksudnya tuh kayak kita nggak harus empok-empokin dia atau ngasih susu dia supaya dia tidur, karena dia tuh udah punya bisa tidur sendiri gitu loh, kayak nggak usah dipuk-puk, nggak usah dinyanyiin, dia tuh bisa tidur sendiri. Kadang-kadang kan setiap pergantian cycle tuh anak-anak tuh kebangun gitu kan. Nah kalau abis sleep training dia bisa tidur sendiri aja, nggak usah nangis untuk nyariin orang tuanya gitu. Berapa lama dia latihan sama trainernya itu untuk tidur sendiri? Pokoknya si sleep trainer ini bikin bikin jam tidurnya itu selama 2 minggu. Terus kita latihan kayak cuma 5 hari, habis itu udah. Latihan cuma 5 hari? Iya. Kayak langsung bisa dia? Langsung bisa udah mulai langsung bisa gitu. Jadi 5 hari itu kayak memang nangis-nangis gitu. Kayak karena belum terbiasa, tidur di gendongan ibunya gitu-gitu. Cuma lama-kelamaan bisa. Bisa ya. Kita nih soalnya gue pas gue lihat tuh sempet gini. Ya iyalah, orang kita aja binatang kadang-kadang ada trainer, ada training buat misalnya ke toiletnya ya kan. Iya, potty train. Apalagi gitu. manusia ya kan. Iya, Apalagi iya. untuk mereka-mereka di luar negeri yang tanpa ada pembantu atau ada tanpa pengasuh ya mungkin ya. Ya nggak heran. Cuman ada netizen juga yang julid kan. Cuman gue pikir ya gila aja kalau julid ya gitu kan. Ya mungkin karena banyak orang juga berpikir kayak masa-masa baby itu saatnya kita ugel-ugelan di kasur bareng sama anak, tidur rame-rame sama anak gitu. Cuma kayak kadang-kadang kayak aku sama suami aku maunya tuh kita terpisah kamarnya gitu. Iya. Jadi memang solusi terbaiknya yaitu sleep training gitu. Berarti ada CCTV dan ada apa tuh yang namanya kayak microphone itu ada ya berarti ya? Ada, jadi dari atas gitu kita bisa kedengeran, dan waktu masih bayi kita tuh kasih dia sleep sack yang kelihatan dia nafasnya gitu-gitu. Wow, orang kaya. Maksud zaman Gak. Terus pasti
ya, ya iya sih tuh punya duit lah, kita kan enggak. Pasti ada yang komentar gitu kan. Semuanya serba lengkap ya kan. Lo sendiri suka baca nggak sih komentar-komentar julid tentang bagaimana lo mendidik Isa? Dulu sering kayak baca-baca komentar. Apa yang paling julid? Kayak nggak apa ya bilangnya? Kok tega banget sih ninggalin anak sendirian, bla bla bla. Kok tega banget nyuruh anak makan sendirian gitu-gitu loh. Cuma karena dulu kadang-kadang sakit hati ya, sekarang udah nggak pernah baca lagi dan jarang buka sosial media gitu-gitu. Jadi sekarang udah nggak dulu. Udah ya? jarang, jadi kadang-kadang buka sosial media kalau lagi pengen upload sesuatu aja. Kalau enggak ya udah nggak usah buka sosial media daripada pusing. Kalau lo tipe yang ini nggak? Kalau seandainya nih ada orang julid banget dan sampai ngatain parah banget, lo tipe yang bakal menindak itu dihukum atau enggak? Maksudnya ke hukum? Ya misalnya mungkin, contoh, sorry ya, anak lo jelek banget sih kayak babi. Sorry, ini cuman contoh ya guys. Mohon maaf, gua bukan. Iya. Begini, oh, hidungnya pesek banget. Iya. Kayak babi, misalnya gitu. Iya. Lo termasuk tipe-tipe yang kan ada tuh yang ibu-ibu yang lain yang nggak terima dan akhirnya sampai harus ngelaporin gitu. Sebenarnya apa ya, kalau dari aku pribadi, kalau untuk ngatain anak kayaknya agak sakit hati sekali ya, terus Pasti, bisa kita ibu kan? ya bisa mau ngelaporin. Cuma kadang-kadang aku selalu berpikir kalau orang yang ngatain orang gitu atau menjatuhkan orang lain tuh berarti kayak dia punya sesuatu hal di hidup dia yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku mau bales atau aku mau ngelaporin, aku kadang-kadang mikirin dia juga gitu, kayak mungkin dia hidupnya nggak se-happy kita, jadi makanya dia ingin iri atau ingin menjatuhkan kita dengan caranya gitu. Jadi bisa block dan delete aja sih. Iya. Kalau yang ngejulidin lo ada 100 orang, blok semua tuh berarti ya? Bahkan kalau untuk julitin aku sekarang aku udah nggak baca lagi kan gitu, jadi biarin aja terserah. Jadi itu tips dari seorang Nikita Willy bahwa kalau ada julid mending nggak usah baca atau nggak usah media sosial sekalian. Iya betul, nggak usah baca sih daripada sakit hati gitu. Oke, bagus. Mungkin karena aku kan udah di entertain udah dari umur 8 tahun ya Bun, jadi aku udah kayak udah biasa mendengar negatif komen kayak gitu. Cuma kan beda, itu kan buat diri kita. Kalau buat anak kayaknya lebih. Kalau kayak gini, lo boleh nyakitin gue, tapi kalau nyakitin anak gue akan maju untuk kan bisa gitu kan, ya kan? Betul sih. Nah, kamu ini kan termasuk yang gaya parentingnya tuh banyak disorot oleh netizen. Apakah gaya parenting seorang Nikita Willy ini sudah pas atau sudah menjadi inspirasi banyak orang atau mungkin kurang? Menurut kita gimana? Kalau menurut aku enggak sih, karena kayak banyak juga apa yang aku lakukan tuh sebenarnya banyak juga ibu-ibu lain lakukan gitu. Misalnya? Bahkan aku pun juga terinspirasi dari ibu-ibu hebat di luar sana juga, netizen aku gitu. Bahkan mereka bisa nggak ada pembantu, nggak ada babysitter, mereka anaknya tidur mereka nyapu, mereka masak, mereka bersih rumah gitu. Malah aku yang membuat aku terinspirasi sama mereka tuh itu gitu. Jadi kalau aku dibilang inspirasi ibu-ibu lain tuh kayaknya salah deh. Harusnya mereka yang menjadi inspirasi aku. Oke. Jadi menurut lo bahwa ibu-ibu yang punya anak banyak, tanpa babysitter, bisa nyapu, bisa ngepel. Iya. Berarti kayak apa tuh namanya, multitasking itu menjadi inspirasi buat seorang Nikita Willy ya. Oke, apa lagi yang kira-kira kurang buat seorang Niki untuk parenting ke Isa? Apalagi yang ini belum gue lakuin nih gitu. Apa ya? Itu ya semuanya sama sih, kayak aku mau Isa bebas gitu memilih apapun di hidupnya nanti, terus kayak dia bisa independennya bukan cuma sekarang aja, cuma nanti ke depannya, as in kayak nggak harus bergantung sama hidup orang lain juga gitu. Terus dia happy, dia healthy gitu aja. Berarti ntar pautnya apa? International school. Lo milih international school atau milih misalnya pautnya itu model-model yang kayak agamis gitu? Nah, aku sama suami aku berpikiran mau yang kayak gitu. Soalnya kan takutnya yang mana nih? Yang agamais, yang Islami gitu. Jadi kayak takutnya kita belum bisa ngajarin agama di rumah dengan baik gitu. Jadi yang penting dia udah ada basicnya di sekolah gitu. Kemarin sih aku berpikirnya kayak gitu, karena itu yang aku alamin gitu, karena aku SD-nya di Al-Azhar waktu itu, aku ngerasa kayak, aku mengerti agama tuh karena di SD aku ngajarin aku. Oh gitu ya.
Isa mana nih? Nama Isa dari Nabi Isa ya? Nabi Isa ya. Oh wow. Iya. Betul. Keren. Tapi ini bahasa Isa mana? Oke, mana Itu Isa dia. ya? Main yuk. Kita main apa? Aduh, Mau main itu? main apa lagi Mau main yuk? sensori di situ? Mau? Kalau ini nih apa nih? Ini kayak baby corner gitu loh. Hai. Kasih lihat mainnya gimana sama Bunda. Tuh lihat main situ. It's okay. Nah, kita main sama-sama di sini. Open shot is. Apa? Isa, open shot. Open. Tuh, apa itu? Mau apa kamu? Buku. Dia suka buku ya? Dia mau kemana dia? Oh. Main apa sayang? Main apa itu? Apa sih? Dia kayak preman ini. Apa lo? Main sama temennya. Sama adik. Main sama adik. Nah, ada Gantian ya. Sharing. Mana bolnya? Umur berapa? Setahun. Ya. Kuat. Wow. Oh, ini bisa open shot is. Lihat is. Kalau dia jatuh kayak gini ya, lo kalau dia nangis terus ngomong apa? Kalau dia nangis, ya Atau no, atau oke, nangis dulu sebentar, cucup, diem. Nah, kalau dia nangis malah aku memperkenalkan kalau memang jatuh sakit. Oh, jatuh sakit ya? Jadi bukan kayak ngeliatin kan? atau dialihin dengan omongan-omongan lain. Gitu. Oke. Nggak apa-apa nangis kalau jatuh. Ya sakit lah ya. Apa mau apa? Nak? Kenapa nak? Ini nih. Licin ini sayang, licin. Ini kasih ibu boleh? Bolanya bagi boleh? Terima kasih. Sini main, kita main sini. Isa naik situ ya. Dipip. Naik lah. Mau naik? Yuk, naik yuk. Ya udah guys, thank you so much udah ngikutin aku Nikita Willy dan juga Isa bermain-main di apa namanya Bumi nih ya? Bumi di Pacific Place and see you in the next one. Bye bye. Thank you ya Niki. Thank you Bunda. Oh. Bye bye gimana bye bye? Bye bye. Ayo ibu ayo. Ayo pulang.